Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa kesehatan dan waktu yang luang sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, bersimpuh duduk untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia adalah kenikmatan sehat dan nikmat waktu yang luang. Betapa banyak orang-orang yang sehat akan tetapi tidak digunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga betapa banyak orang-orang yang memiliki waktu yang luang akan tetapi tidak digunakan waktu yang luang itu untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya penuh dengan kesia-siaan, sehingga kehidupannya tidak bermanfaat, sehingga nanti dia akan menyesal di kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan insya Allah kita akan mengkaji sebuah kutip kecil pada kesempatan kali ini yang kami coba rangkum, kami tulis dari berbagai macam referensi, yang berjudul bukunya adalah 10 pilar meraih ilmu, ya, 10 pilar meraih ilmu. Bagaimana tahapan-tahapan agar kita meraih sebuah ilmu? Karena ilmu tidak diraih begitu saja. Karena ilmu itu mulia, meraihnya pun harus dengan tata cara yang benar, yang telah digariskan, yang telah dituliskan oleh para ulama, orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Terlebih lagi itu ilmu agama. Ilmu agama bukan ilmu yang remeh. Ini ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Karena kalau orang tidak berilmu kemudian beramal, tidak pernah mengilmui sebelumnya, nekat beramal, maka amalannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus mengilmui apa yang akan kita amalkan. Dengan apa caranya? Terus belajar. Alhamdulillah, sekarang Allah Subhanahu wa taala telah bentangkan wasilah-wasilah kita untuk belajar. Di antara wasilah untuk belajar adalah duduk di majelis ilmu, ta'lim, di masjid-masjid Allah yang Azza wa Jalla, agar kita meraih ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalan tersebut tolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang melakukan amalan yang tidak didasari dengan ilmu, dia tidak tahu amalan itu. Yang penting, antum kenapa mengamalkan ini? Ya ini, ya pokoknya. Jadi tidak tahu dia. Ketika ditanya, kenapa antum mengamalkan ini ya akhi, ya ikhwah, wahai saudaraku, kenapa antum mengamalkan amalan ini? Kemudian kita jawab, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Kita punya ilmunya. Kenapa antum datang salat berjamaah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Warka'u ma'ar raki'in."
dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, yaitu salat berjamaah. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih afdal, lebih baik daripada salat di rumah 27 derajat. Wa fi riwayatin 25 derajat. Tahu ilmunya. Bukan hanya sekedar ya pokoknya ya, harus memiliki ilmu. Oleh karena harus digali, bertanya. Kalau tidak tahu bertanya. Itulah gunanya ada seorang alim, orang-orang yang berilmu. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah oleh kalian kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir adalah ahli Al-Quran. Siapa ahli Al-Quran adalah ahli ilmu. Jika kalian tidak mengetahui tentang sesuatu. Dan ini juga ayatnya mencakup semua hal. Kalau masalah agama, tanyakan kepada ahli agama. Kalau masalah dunia, masalah kedokteran, tanyakan kepada dokter. Masalah elektronik, tanyakan kepada ahli elektronik. Di dalam Al-Quran lengkap semuanya. Oleh karenanya Al-Quran disebutkan sebagai pedoman hidup. Kita bisa katakan bahwasanya semua yang ada di dunia ini sudah ada di dalam Al-Quran. Di antaranya ayat ini. Di antaranya adalah ayat ini. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikr, orang-orang yang berilmu, jika kita tidak mengetahui. Oleh karenanya penting bagi kita bagaimana sih kita mendapatkan sebuah ilmu. Tentunya yang akan kita dapatkan bukan hanya sekedar ilmu berupa wawasan yang hanya menambah pengetahuan kita, tidak. Tapi ilmu yang membuahkan sebuah amal, yaitu ilmu yang barokah. Ilmu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah, itu ilmu. Kalau kita semakin ngaji, semakin belajar, akan tapi kita semakin sombong, itu bukan ilmu. Ilmu kita tidak berkah, tidak manfaat. Ketika kita semakin ngaji, semakin mengkaji sesuatu, lalu kemudian kita semakin sombong, meremehkan orang, itu tidak ilmu. Bukan itu ilmu yang diinginkan oleh Allah. Akan tetapi ilmu yang diinginkan adalah ketika ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, aslul ilmi khasyatullah. Hakikat ilmu yang sesungguhnya adalah bagaimana kita semakin takut kepada Allah. Bukan semakin durhaka kepada Allah, bukan semakin sombong, tidak. Bagaimana kita semakin menangis, semakin sering kita menangis di sepertiga malam yang terakhir, bertadarru kita kepada Allah itu tabaraka wa ta'ala, menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan, menyiapkan bekal kita sebelum kita menghadap Allah Azza wa Jalla, di mana hari itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendirian. Tidak akan bermanfaat harta yang kita miliki, tidak akan bermanfaat anak-anak yang kita miliki. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika itu tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Taala dengan membawa hati yang bersih, membawa amalan-amalan saleh yang tidak tercampur dengan hal-hal yang baru di dalam agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya kita terus mengkaji ilmu. Semakin kita mengkaji ilmu, maka kita semakin tahu bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang bodoh.
Orang-orang jika sudah merasa pintar, tidak mau lagi belajar, enggan lagi dia belajar, hakikatnya mereka bukan orang-orang yang berilmu. Meskipun mereka bergelar doktor, bergelar profesor, akan tetapi enggan belajar, tidak mau lagi belajar, sudah mencukupkan, sudahlah cukup ilmu saja, ilmu saya sudah sampai di sini. Ketahuilah bahwasanya itu hakikatnya adalah orang yang paling bodoh. Dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, ya, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allama. Seseorang akan senantiasa dia berilmu, ya, seseorang itu akan senantiasa dia alim, berilmu, ketika dia senantiasa juga belajar, ya. Jadi orang berilmu itu orang yang terus belajar, datang di kajian, mengkaji buku-buku yang bermanfaat jika memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat, ya, terus belajar, menggali ilmu, bagaimana kemudian menuliskan ilmu, belajar terus, ya. Kemudian fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Kemudian jika seseorang meninggalkan belajar secara total, tidak mau lagi belajar, udahlah cukup, ayo ya ikhwan, ngaji lah, kita ngaji yuk, ini ada pengajian rutin, ini ada kajian ini, kajian itu, ya. Ustaz-ustaznya sesat kita, ayo ngaji. Oh tidak, saya sudah cukup ilmunya, saya sudah ngaji selama 10 tahun, kamu aja lah yang ngaji, ikhwan-ikhwan yang baru. Kalau saya sudah kokoh 10 tahun, ya, jenggot saya sudah 1 meter, ya, sudahlah kita, perlu saya ngaji, kamu aja yang ngaji, ya. Meninggalkan pengajian, tidak mau lagi ngaji. Wa dhanna annahu, ya, kemudian menyangka bahwasanya dirinya qad istaghna waqtafa, sudah punya ilmu yang banyak, sudah merasa ilmunya banyak, padahal tidak. Kata Sa'id bin Jubair, fa huwa ajhalu ma yakun, maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling bodoh. Oleh karenanya ketika kita terus duduk di majelis ilmu, upgrade ilmu, meskipun kita sudah tahu, dengan kita duduk lagi, murojaah lagi, semakin bertambah keimanan. Minimal ketika kita duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan pahala dari Allah yang Azza wa Jalla. Kemudian keimanan kita semakin naik. Ibaratkan kendaraan, jiwa kita ini, ibaratkan kendaraan jika sudah perjalanan jauh, ya, itu kan bahan bakarnya habis, harus berhenti di mana? Di pom bensin, ya, berhenti di pom bensin, diisi. Ima itu diisi apa? Solar, ya. Nah, jadi ima itu diisi solar ataupun bensin ataupun yang lain, ya, ataupun yang lain, itu kendaraan butuh bahan bakar. Nah, jiwa kita demikian. Kehidupan kita ini sudah ruwet dengan urusan-urusan dunia, pasar, muamalah dengan bos di pabrik, dengan pening urusan dunia. Maka hati kita kalau tidak datang ke majelis ilmu kosong, tidak lagi ingat akhirat, padahal kematian sudah dekat. Yang dibicarakan adalah dunia, bagaimana keuntungan hari ini, keuntungan besok, bagaimana omset kita ke depan, itu saja. Padahal keranda sudah menunggu kita.
liang lahat sudah siap untuk digali untuk kita. Masih saja kita tidak mengingat akhirat, kehidupan yang kekal. Terlebih kita yang sudah mendekati usia-usia yang memang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittini wa sab'in." Umur umatku itu hanya sebatas 60 sampai 70. Wa aqallu man tajawaza dzalik, dan sangat sedikit orang yang lewat dari itu. Ya, oleh karena ketika kita sudah mendekati umur-umur yang demikian, ya, kita harus terus introspeksi diri. Bahwasanya kematian semakin dekat. Bukan berarti kematian milik orang-orang yang sudah tua, tidak. Orang-orang yang masih muda, ya, bahkan anak-anak pun juga mati. Ya. Oleh karenanya yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan bekal sedini mungkin, sebanyak mungkin. Karena itulah yang akan kita petik nanti ketika kita berada di alam barzakh. Ketika kita bersendirian, tidak ada siapa-siapa, harta kita tidak akan ikut dikuburkan dengan kita. Istri kita tidak akan mungkin ikut dikuburkan bersama kita, walaupun istri kita itu istri yang paling cantik. Walaupun istri kita bukan hanya satu, ya, 2, 3, 4. Akan tetapi ketika kita sudah mati, mereka balik ke rumah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yatba'ul janazata thalathun." Jenazah itu diikuti oleh 3 hal. Ya, jenazah diikuti oleh 3 hal. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalannya. Ya mungkin ketika kita dikuburkan, harta kita ada yang ikut. Mungkin kita punya mobil, ya mobil kita itulah yang untuk mengangkut kita, atau mengangkut orang-orang yang mengantarkan kita. Kita punya ya kendaraan motor atau yang lain. Ahluhu, keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin sanak kerabat kita, adik, kakak, atau mungkin orang tua kita mengantarkan kita. Akan tapi mereka itu tidak akan menemani kita. Nabi mengatakan, "Fayarji'uthnani." 2 hal yang akan pulang lagi ke rumahmu. Ke rumah pulang mereka. Wa yabqa wahid, dan 1 yang akan setia mengawali kita, menemani kita, yaitu apa? Amaluhu, amalan kita. Oleh hanya amal saleh, karena itulah yang akan setia, yang akan menemani kita. Infak kita itu yang akan menemani kita. Salat berjamaah kita ini yang akan menemani kita. Kebaikan-kebaikan kita, berbakti kita kepada orang tua, itu yang akan menemani kita. Berdoa kita ini, itu yang akan menemani kita. Menangis kita di malam hari, itu yang akan menemani kita. Kepada sesama teman, kepada tetangga, itu yang akan menemani kita. Pertolongan kita kepada fakir miskin, infak kita untuk membangun masjid, itu yang akan menemani kita. Kalau kita punya harta yang banyak, kita punya kebun berhektar-hektar, rumah berpuluh-puluh, ya, uang beratus-ratus juta, akan tapi tidak ada gerak sama sekali untuk beramal, hanya cuma sekedar mandek, hanya cuma sekedar berhenti di rekening, tidak diinfakkan di jalan Allah, maka ketahuilah itu tidak akan bisa menemani kita. Oleh karena jadikan harta-harta kita menemani kita di dunia dan menemani kita di akhirat. Bagaimana caranya? Kita infakkan harta-harta kita di jalan Allah. Ada proyek kebaikan, kita ikut. Ada proyek-proyek akhirat, kita ikut. Ini harus kita lakukan selama kehidupan di dunia ini. Karena kehidupan di dunia ini hanya sekali dan sebentar. Ya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Jadilah kalian hidup di dunia ini sebagaimana kalian orang asing. Orang asing enggak punya apa-apa. Bebas dia pergi ke sana, pergi ke sini. Tidak dikenal orang. Atau orang yang hanya menyeberang jalan. Ibaratkan dunia itu jalan raya.
Kalau kita menyeberang itu kan singkat sekali. Tidak ada mobil, kita sudah sampai di situ. Itu kehidupan kita itu cuma di jalan itu saja. Sangat singkat sekali. Oleh karenanya sungguh rugi ketika kita hanya memikirkan kehidupan yang sepanjang jalan itu saja, selebar jalan raya itu saja. Rugi. Ada kehidupan yang abadi selama-lamanya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik bagi kalian dan lebih kekal. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal akhiratu khairun laka minal ula, dan akhirat lebih baik bagi kalian daripada dunia. Semua kehidupan kita ini, semua amal saleh yang kita lakukan ini butuh ilmu. Oleh karenanya itu yang akan kita kaji, agar bagaimana kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, bagaimana kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat adalah senantiasa kita meminta tolong kepada Allah. Karena tidak akan mungkin kita mendapatkan ilmu melainkan pertolongan dari Allah. Kita memiliki kecerdasan. Ketika dites IQ kita sudah mengalahkan IQ-nya Pak Habibie. Ya, itu artinya cerdas. Ya, cerdas sekali. Menghafal satu kali, ya, tidak akan lupa. Menghafal satu kali, cerdas sekali pokoknya. Ya. Akan tapi kalau kita hanya bersandar kepada kecerdasan, bersandar hanya kepada kekuatan otot, kemudian kita sombong, tidak meminta pertolongan kepada Allah, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu hanya sampai di sini, akan tapi tidak sampai di hati, tidak akan berbuah dengan berbuah amal. Oleh karenanya terus kita minta tolong kepada Allah. Oleh karena di dalam salat kita Allah memberikan pengajaran kepada kita. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karenanya salat itu sebagai madrasah seorang yang beriman, bagaimana dirinya butuh kepada Allah. Bahwasanya kita ini adalah hamba Allah, sangat butuh terhadap pertolongan Allah. Oleh karenanya subhanallah, di dalam doa keluar rumah itu sudah diajarkan bahwasanya kita harus minta pertolongan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah, aku bertawakal. Karena tidak ada daya dan upaya melainkan hanya pertolongan dari Allah. Adapun seorang hamba yang lemah, lihatlah betapa lemahnya kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tahun-tahun terakhir ini turunkan sebuah wabah yang sangat kecil, yang tidak terlihat oleh mata kita. Akan tapi bagaimana lemahnya manusia di hadapan wabah itu, makhluk Allah yang paling kecil itu, sehingga melumpuhkan segala macam aktivitas yang ada di dunia ini, melumpuhkan perekonomian, melumpuhkan segala macam aktivitas penting. Bagaimana lemahnya kita sebagai manusia? Apa yang harus kita sombongkan di hadapan Allah ya Azza wa Jalla? Yang berhak sombong hanya Allah, Al-Mutakabbir. Allah Maha sombong karena Allah yang berhak sombong. Karena Allah memiliki segalanya. Adapun manusia dhaif adalah hamba yang lemah. Tidak ada hak sama sekali manusia itu sombong. Oleh karena ketika manusia memiliki sifat sombong, kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya secuil sebiji kesombongan. Karena kalau kita sombong itu berarti kita mengambil hak Allah. Karena Allah yang berhak untuk sombong, bukan manusia. Manusia hanya bisa meminta pertolongan kepada Allahnya Azza wa Jalla. Oleh karenanya tidak ada yang bisa kita sombongkan. Pertolongan Allah
Semuanya membutuhkan pertolongan Allah. Tidak mungkin Al-Imam Al-Bukhari bisa menulis sebuah kitab yang sangat spektakuler. Yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya tulisan Al-Imam Al-Bukhari itu menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Di dunia ini kitab paling sahih adalah Al-Qur'an. Tidak ada yang bisa menandingi Al-Qur'an, tidak ada salahnya. Karena ini adalah firman Allah Azza wa Jalla. Ya, firman Allah Azza wa Jalla. Kemudian kitab sahih yang berikutnya yang kedua. Ya, bahkan ini menjadi ijma, kesepakatan dari para ulama, yaitu kitab Sahih Bukhari. Zaman dahulu tidak ada komputer, sehingga Al-Imam Al-Bukhari ketika menulis sebuah hadis harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, memastikan bahwasanya hadis ini sahih atau tidak. Perawi yang meriwayatkan hadis ini adil atau tidak. Adil kalau di dalam ilmu hadis adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan ahli maksiat, yaitu senantiasa menjaga muruahnya, senantiasa menjaga wibawahnya. Subhanallah. Ya, bagaimana? Tidak mungkin Imam Bukhari itu bisa melakukan itu semua melainkan pertolongan dari Allah. Al-Imam Al-Bukhari memiliki kecerdasan, memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan ulama-ulama yang lain. Imam Ahmad tidak akan mungkin bisa mengumpulkan hadis yang sekarang menjadi musnad Imam Ahmad, sekarang dicetak sebesar 52 jilid. Itu dari hasil Imam Ahmad keliling dunia 2 kali. Siapa di sini yang pernah keliling dunia? Ada enggak? Ada. Siapa yang pernah keliling dunia? Keliling dunia. Ustaz, saya Ustaz ke Rimbu Bujang sampai Muara Bungo. Nah, itu bukan keliling dunia itu. Masih sini, masih Jambi. Ya. Imam Ahmad mengelilingi dunia. Kalaupun kita pernah mengelilingi dunia, itu tidak belajar. Paling apa? Wisata, rekreasi, foto-foto, selfie-selfie. Ya. Tapi Al-Imam Ahmad mengelilingi dunia untuk mengumpulkan pundi-pundi hadis Rasulullah SAW. Imam Ahmad memiliki 1 juta hadis hafalan. Hafal. Ya, 1 juta hadis. Antum berapa? 1 fakot. Bukan 1 juta, 1 saja. Itu pun terbolak-balik. Ya. Subhanallah. Imam Ahmad itu salah satu karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ketika mendengar sesuatu itu tidak lagi. Kalau kita baru mendengar, orang belum selesai ngomong sudah lupa. Beda kan kita sama Imam Ahmad? Kalau Imam Ahmad mendengar sesuatu tidak lupa lagi. Kalau kita mendengar belum selesai sudah lupa. Itu faktor apa? Faktor ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Faktor Imam Ahmad tidak maksiat, kita banyak maksiat. Oleh karenanya diriwayatkan bahwasanya Imam Ahmad ketika melewati majelisnya ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang di dalam ajaran Islam, ditutup telinganya. Ditutup. Karena apa? Karena kalau sempat terdengar itu perkataan ahlul bid'ah itu tidak bisa terlupakan lagi, kan bahaya. Ya, jadi ditutup, jangan sampai dengar. Bahaya kalau dengar. Dan itu diantaranya agar kita faedahnya tidak bermudah-mudah. Ya, di dalam menuntut ilmu harus serius. Siapa yang akan kita ambil ilmunya? Ya. Subhanallah.
Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi yang pertama adalah apa? Agar kita mendapatkan ilmu, meminta apa? Pertolongan kita kepada Allah yang Azza wa Jalla. Jangan sombong, tidak boleh. Ya, Ustaz, peralatan saya menuntut ilmu sudah lengkap. Laptop sudah yang paling bagus, yang tidak akan habis baterainya. HP yang tidak akan bisa dicas. Pokoknya HP terbagus, baterainya tidak akan habis-habis. Peralatan kita sudah canggih, paling lengkap. Akan tapi kalau kita tidak bisa meminta pertolongan dari Allah, peralatan selengkap apapun, fasilitas selengkap apapun, sudah masang wifi di rumahnya, ketika datang waktunya belajar, males-malesan, ketiduran, banyak godaannya karena tidak minta pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi jadikan meminta pertolongan kepada Allah sebab kita meraih ilmu yang pertama. Ya, sebab meraih ilmu yang pertama. Tidaklah antum sekarang datang di majelis ilmu melainkan itu pertolongan dari Allah. Antum bisa meluangkan waktu ba'da maghrib yang seharusnya antum lelah, istirahat, berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan anak dan istri. Kemudian antum meluangkan waktu untuk datang ke majelis ilmu. Jadi semuanya adalah pertolongan dari Allah. Jangan antum karena saya harus tahu, karena saya ini sudah kuat. Bukan pertolongan Allah ini, memang saya keinginan saya. Tidak, sekali-kali tidak. Semua jalan antum dimudahkan ke sini adalah pertolongan dari Allah. Kemudahan dari Allah yang Azza wa Jalla. Baik, itu yang pertama. Kita harus senantiasa terus mohon pertolongan dari Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, agar kita meraih ilmu yang bermanfaat, niat kita harus benar. Niat kita harus apa? Harus benar. Ya. Ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Ya, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Karena kalau kita tidak ikhlas, Pak, menuntut ilmu, rugi. Ya. Orang kalau tidak ikhlas itu dalam menuntut ilmu agama ini bahaya, Pak. Ya, akan menjadi koreknya api neraka. Bahaya. Ya. Allah musta'an. Jadi koreknya api neraka itu, kalau antum tahu dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya di antara awwalu ma tusya'ar bihi yaumal qiyamah, di antaranya korek api neraka yang akan pertama kali dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan orang-orang yang suka berzina, bukan. Orang-orang yang suka makan riba, bukan. Orang-orang yang suka mencuri, bukan juga. Orang-orang yang suka menzalimi tetangganya, bukan. Akan tapi yang menjadi korek api neraka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian orang-orang yang suka bersedekah. Kemudian orang-orang para penghafal Al-Quran. 3 orang itu yang akan menjadi korek api neraka. Ustadz, itu kan amalan saleh, itu amalan yang mulia. Naam, itu adalah amalan yang mulia. Akan tetapi Allah lebih tahu siapa hamba-hambanya yang ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan saleh tersebut. Orang-orang mujahid yang berjihad di jalan Allah, tidaklah mereka berjihad kecuali hanya pengen dikatakan saya pemberani. Batal, saya orang-orang yang jagoan. Bukan untuk i'la kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi, tidak. Kemudian yang kedua, orang-orang yang suka. Allah lebih tahu niat kita. Ada orang yang bersedekah hanya niat pengen disebutkan namanya. Kalau namanya tidak disebut, marah, nyumbang masjid. Ketika sholat Jumat diumumkan, namanya tidak disebut, hanya disebutkan dengan hamba Allah. Datang ke takmir, wahai takmir, kenapa nama saya tidak disebutkan? Padahal saya nyumbang paling besar. Berapa Bapak nyumbang? 10.000.
Ya. Nyumbang cuma 10.000 pengen disebutkan. Hanya cuma pengen disebutkan namanya. Hanya ingin untuk dipamerkan kepada orang. Bahwasanya saya nyumbang ini, saya infak ini, saya infak itu. Ini yang menjadi korek api neraka. Niatnya bukan karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan dunia, yaitu sanjungan dari manusia. Begitu juga dengan para penghafal Al-Quran. Allah lebih tahu niat-niat mereka. Dan ini semua menjadi cambuk bagi kita. Ya, mana jadi cambuk bagi kita orang-orang yang berusaha beramal dengan amalan yang saleh. Ya. Sudah ada. Oke. Kita lanjutkan sebentar saja. Jadi yang ketiga apa tadi? Para penghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran, Allah lebih tahu niat-niat mereka. Tidaklah mereka menghafal Al-Quran hanya pengen dijadikan sebuah figuran. Bahwasanya ini loh qari'ul Quran, hafizul Quran, hanya cuma itu. Bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Ya, hanya ingin mencari kebahagiaan hanya di dunia. Maka yang penting kita memperbaikinya. Baik, kita azan dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Kita melanjutkan pembahasan kutub yang telah kita bahas, dan kita sudah sampai pada poin yang kedua atau pilar yang kedua, yaitu jika kita ingin meraih ilmu yang bermanfaat, maka kita harus berusaha memperbaiki niat. Karena dengan niat yang benar, ilmu itu akan bisa kita raih, dan ilmu itu akan berbuah, ilmu itu akan berkah, sehingga bisa menolong kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ikhlas di dalam menuntut ilmu? Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala di dalam kitabnya Khulasah Ta'dhimil Ilmi, ikhlas dalam menuntut ilmu itu terrealisasi dengan 4 hal. Yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsi. Meniatkan bahwasanya kita duduk di sini ini mengangkat kebodohan dari diri kita. Karena hakikatnya manusia adalah bodoh. Sehingga dengan menuntut ilmu kita bisa mengetahui yang mana kita tidak ketahui menjadi kita ketahui. Tidak cukup dengan itu saja, kita juga raf'ul jahli an ghairihi, mengangkat kebodohan dari orang lain. Karena ilmu itu ada zakatnya. Di antara zakat ilmu menyampaikan, berdakwah. Dan perlu diketahui, jangan pernah memaknai dakwah dengan hal-hal yang sangat sempit. Dakwah bukan hanya sekedar khutbah Jumat, ceramah di mimbar-mimbar, tidak. Dakwah sangat luas. Ketika kita tidak ada kapasitas untuk duduk di mimbar, untuk mengisi kajian di masjid-masjid, cukup kita dakwah dengan akhlak tauladan di hadapan istri kita, akhlak yang mulia di hadapan anak-anak kita, akhlak yang mulia kepada orang tua kita, kepada tetangga-tetangga kita. Itu adalah bagian dari dakwah. Dikatakan oleh para ulama, dakwah bil hal, dakwah dengan kondisi. Dahulu Islam datang ke Indonesia bukan melalui peperangan, sebagaimana Islam datang ke tempat yang lain. Akan tapi at-tujar, banyak versinya ya, dalam sejarah Islam di Indonesia ini banyak versinya. Salah satu versi yaitu tujar, para pedagang dari Arab
melancong ke Indonesia untuk menawarkan dagangannya. Dahulu di Indonesia belum mengenal agama Islam. Kemudian para orang Arab ini, ya mereka tidak ceramah dari masjid ke masjid, tidak. Mereka berdagang, kemudian mereka berakhlak dengan jujur ketika bermuamalah, tidak ingkar janji ketika bayar hutang, sehingga orang-orang ini tertarik. Ini mereka ini agamanya apa? Kok begitu mulia akhlak mereka ini? Sehingga masuk ajaran-ajaran Islam secara tidak langsung ke hati masyarakat yang ada di Indonesia. Subhanallah, bayangkan. Sehingga sekarang negeri kita meskipun dengan banyaknya kekurangan, ya, menjadi negara terbesar umat Islam yang ada di Indonesia. Ya meskipun ya banyak kekurangan yang harus kita perbaiki, dan itu pentingnya dakwah. Dakwah itu tauhid, dakwah kepada sunnah, menyerukan umat untuk berakidah dengan akidahnya para sahabat, akidah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ajaran-ajaran yang menyimpang. Dakwah dengan akhlak yang mulia. Oleh karena kita harus memiliki, ya, tanggung jawab. Ketika kita sudah ngaji, berarti anak dan istri kita menjadi tanggung jawab kita. Mereka yang harus kita ajak untuk sama-sama ngaji, sama-sama belajar, ya. Oleh karenanya dakwah kepada kerabat, ya, ini sangat berat. Dakwah kepada saudara sendiri ini sangat berat sekali. Dakwah keluarga ini sangat berat. Bukan hanya dialami oleh saya, antum, atau ustadz-ustadz, dialami juga oleh para nabi. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat susah beliau mendakwahi paman beliau yang sangat beliau hormati, yang sangat beliau, ya, cintai secara naluri, bukan secara syar'i. Karena mencintai orang kafir tidak boleh secara syar'i, tapi secara naluri, ada hubungan darah paman dengan keponakan, wajar. Sehingga paman Nabi Muhammad SAW ketika itu tidak masuk Islam. Padahal Rasulullah SAW sangat menginginkan hidayah untuk paman tersebut. Sehingga ketika sakaratul maut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujjah nanti di hadapan Allah. Akan tetapi tidak terucap oleh lisan Abu Thalib, orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, orang yang diharapkan, ada mobil. orang yang diharapkan kebaikannya. Nah, silakan. Kepada pengendara mobil TAF 1358, mohon digeser sedikit, ada ikhwan yang mau lewat. Jazakallahu. Jadi Abu Thalib tidak masuk Islam. Turun ayat Allah Azza wa Jalla. Turun ayat Allah Azza wa Jalla, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada Salman Al-Farisi, seseorang dari agama Majusi, dari Persia, bukan Arab, mendapatkan hidayah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Bilal bin Rabah, salah satu budak hitam, berkulit hitam dari Habasyah. Allahu Akbar. Allah memberikan hidayah
kepada orang-orang yang dikehendaki. Oleh karenanya hidayatut taufik, orang-orang menerima kebenaran dari apa yang kita sampaikan, itu hak Allah ya Azza wa Jalla. Hanya Allah yang memberikan itu semuanya. Kita sudah berdakwah kepada keluarga kita bertahun-tahun bahwasanya tauhid demikian, bahwasanya ini yang sunnah, bahwasanya itu tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Terus kita dakwahkan. Itu adalah namanya hidayatul irsyad, yaitu hidayah penjelasan, berupa penjelasan. Adapun hidayatul taufik, orang itu menerima kemudian mengamalkan, itu namanya hidayatul taufik. Itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya ketika kita berdakwah kemudian kita tidak diterima, ditolak, bahkan mungkin diusir, harus sabar. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Lihat, saling ingat mengingatkan, saling dakwah mendakwai di atas kebenaran. Bukan hanya itu, kemudian saling muwazati di atas kesabaran. Kenapa? Karena setiap kita berdakwah, setiap kita menyerukan kepada kebaikan, itu tidak bisa langsung diterima. Kadang masih dan banyak yang menolak. Yang terima mungkin 1-2, yang menolak lebih banyak lagi daripada yang menerima. Makanya setelah ayat itu Allah mengatakan wa tawassaw bis, harus sabar. Betapa sabarnya Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, menyerukan dakwah tauhid kepada umatnya 950 tahun, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akan tetapi yang menjawab seruan dakwah Nabi Nuh hanya 1 kapal. Berapa sih 1 kapal itu? Ya, hanya cuma 1 kapal yang dibuat Nabi Nuh itu orang-orang yang diselamatkan itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berat. Zakat ilmu ini berat. Maka kita terus semampu kita. Apalagi sekarang sudah zamannya modern. Ya. Ada grup keluarga, ya, di WhatsApp misalnya atau di mana. Bisa kita kirim-kirim ceramah-ceramah, nasihat-nasihat singkat. Tentunya bukan untuk kita sok menggurui atau apa, ya. Tentunya bukan ceramah-ceramah yang langsung to the point, ya. Ya itu boleh juga, cuma harus bertahap. Terkadang orang ini susah menerima kebenaran, sangat susah. Harus sabar, ya. Orang yang berdakwah harus sabar, ya. Orang yang didakwai juga harus sabar. Maka yang paling penting adalah kita mendakwahkan keluarga kita. Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat kalian. Ya. Itu tanggung jawab kita. Ustaz, bagaimana kalau sudah kita dakwai, sudah kita ini itu tapi tidak mau juga? Sudah. Ya, kita serahkan kepada Allah. Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Yang tersisa adalah kita mengangkat tangan kita menghadap Allah yang Azza wa Jalla, berdoa. Sebagaimana dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengadukan perihal uminya, ibunya Abu Hurairah itu sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya membenci tapi mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah tidak putus asa untuk mendakwahi ibunya. Sekiranya jalan itu sudah tertutup, Abu Hurairah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, tolong doakan ibu Abi Hurairah. Tolong doakan ummi.
agar Ummi bisa masuk agama Islam, mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ketika Abu Hurairah pulang ke rumahnya, betapa terkejut Abu Hurairah setelah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Abu Hurairah sadar sehingga mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Abu Hurairah pulang terkejut bahwasanya ibunya sudah memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan putus asa. Masih ada doa yang bisa merubah segalanya. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah habis-habisan berjuang di siang-siang hari, kita memiliki malam-malam hari untuk berjuang juga, mengangkat tangan kita menghadap Allah yang Azza wa Jalla untuk berdoa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita niat agar ikhlas itu, niat kita menuntut ilmu itu untuk ihya'ul ilmi, untuk menghidup-hidupkan ilmu. Karena semakin akhir zaman, ilmu semakin hilang, semakin dicabut oleh Allah. Ilmu tidak akan dicabut sekaligus oleh Allah, akan tapi ilmu itu akan dicabut dengan dimatikannya para ulama dan para guru-guru kita. Yang terlebih pada tahun-tahun ini banyak yang wafat. Itu tanda-tanda akhir zaman. Para ulama diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu sekaligus. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkan para ulama. Sehingga ketika sudah tidak tersisa lagi para ulama, ya, idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kemudian manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang diustadkan, orang-orang yang dikiaikan, orang-orang yang dijadikan buya padahal dia jahil. Ketika sudah di atas, tentunya akan malu ketika ditanya suatu permasalahan tidak bisa menjawab. Fasu'ilu, ditanya beneran. Tak mungkin ketika ditanya tak bisa menjawab. Sedangkan kalaupun menjawab tak punya ilmunya, terpaksa fa'aftau bi ghairi ilmin, menjawab tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Allahu Akbar. Oleh karenanya penting bagaimana kita melihat ilmu itu kita ambil dari mana. Ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Imam Ibnu Sirin rahimahullahu taala dalam muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwasanya ilmu ini adalah bagian dari agama Allah, maka lihat dengan siapa kalian mengambil ilmu agama. Menghidupkan ilmu, ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, tidak kalah penting bahwasanya kita menuntut ilmu ini untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar wawasan. Kalau hanya sekedar wawasan, ilmu itu hanya cuma pengetahuan. Ya, itu namanya reporter. Ya, wartawan. Menggali informasi yang penting terbit. Benar salah, tidak peduli. Yang penting kejar tayang. Dapat duit, dapat gaji, tidak peduli lagi. Hak-hak, batil-batil terserah. Tapi kalau ilmu tidak demikian, ilmu akan berbuah dengan amal saleh yang akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, ya,
Al-ilmu laisa bi kasratir riwayah, walakin al-ilm ma nafa'. Ilmu itu bukan hanya sekedar banyak-banyaknya sanad, akan tapi ilmu itu yang mana bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Niat yang benar. Berat sekali. Niat yang benar ini berat. Jangan pernah kita merasa diri kita sudah ikhlas. Tak boleh. Siapa kita dibandingkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Sudah kita sebutkan keutamaan-keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menghafal 1 juta hadis, menulis kitab musnad, keliling dunia untuk menuntut ilmu 2 kali, menjadi dijuluki oleh para ulama Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kurang apa Imam Ahmad? Andil beliau di dalam agama Allah ini besar. Beliau di antara al-a'immah al-arba'ah. Di antara 4 dari imam madhab. Salah satu dari 4 imam madhab. Kemudian beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Aba Abdillah." Imam Ahmad kunyahnya Abu Abdillah. Ya, karena nama anaknya Abdullah bin Ahmad. Ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdillah. Wahai Imam Ahmad yang dimaksud. Hal talabtal ilma lillah? Apakah engkau, wahai Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, menuntut ilmu ini sudah ikhlas karena Allah? Coba kita renungi. Coba kita bayangkan, seandainya kita ini menjadi di posisinya Imam Ahmad. Apa yang akan kita jawab? Apakah engkau sudah menuntut ilmu ini karena Allah? Kalau kita di posisi Imam Ahmad, oh na'am, ana ikhlas. Lihat nih tulisan saya. Lihat ini karya saya. Lihat ini saya pernah disiksa. Lihat ini. Coba tes hafalan saya. Mungkin kita akan menjawab demikian. Karena hati kita dipenuhi dengan kekotoran, penyakit. Akan tapi Imam Ahmad dengan segudang karyanya, dengan segudang andilnya di dalam agama Allah, tidak menjawab demikian. Imam Ahmad mengatakan, lillahi aziz. Menuntut ilmu karena Allah itu berat. Ikhlas itu berat, kata Imam Ahmad. Subhanallah. Ini siapa? Imam Ahmad mengatakan ikhlas itu berat. Kemudian kita umat akhir zaman petentang mendatangkan anak ikhlas karena Allah. Allah musta'an. Coba kita periksa hati kita, tidak bisa. Kita mengklaim diri kita ikhlas, tidak bisa. Siapa kita dibandingkan Imam Ahmad? Tidak ada secuil pun, tidak ada. Oleh karenanya tawadhu, rendah hati kita menjadi orang. Jangan sombong. Ya. Terus kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta agar kita bisa ikhlas karena Allah. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Berat. Ya, ikhlas ini berat. Baik. Tapi harus kita usahakan terus. Ya. Kemudian poin yang ketiga, di antara bagaimana kita bisa meraih ilmu adalah selalu bersimpuh kepada Allah, meminta taufik dan kemampuan. Ya, ini masih berhubungan dengan yang pertama, tapi ini lebih detail lagi. Bagaimana kita meminta taufik, pertolongan dari Allah, meminta agar kita diberikan kemampuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Ya Allah, berikan kemudahan. Ya Allah, berikan kemudahan dalam aku belajar ini. Kenapa selama ini aku belajar sudah lama kok tidak bisa-bisa? Kenapa saya sudah ngaji lama kok belum bisa membaca Al-Qur'an? Introspeksi diri. Introspeksi diri. Kenapa saya sudah mengaji lama, amalan-amalan saya begini-begini saja, tidak ada perubahan di dalam kehidupan saya?
Masih saja saya bergelimang di atas harta-harta haram. Tidak berani untuk meninggalkan harta-harta haram. Ada harus minta kemampuan, taufik dari Allah ya Azza wa Jalla. Berdoa. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta sesuatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah minta Rabbi zidni mala. Ya Allah tambahkan kepadaku harta, tidak. Ya. Ya Allah tambahkan kepadaku ya, hal-hal yang lain, tidak. Akan tapi Rasul SAW sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi saja berdoa minta ilmu. Kita kok tidak mau berdoa untuk minta ilmu? Nabi mengatakan di sebuah riwayat, ya, dan ini juga termasuk di antara doa pagi dan petang, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, saya minta ilmu, bukan hanya sekedar ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berbuah amal. Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Ilmu yang semakin kita terus menuntut ilmu, semakin merasa bodoh, agar tidak sombong di hadapan makhluk-makhluk Allah yang azza wa jalla. Terus kita minta taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pilar yang keempat, dan ini terakhir insyaallah perbahasan kita akan lanjutkan besok pada subuh, ya, yaitu bersihnya hati. Agar kita bisa meraih ilmu, hati kita harus bersih. Karena kotoran hati, najasatul qalbi. Kalau bahasanya Syekh Shalih Utsaimin itu najasah. Najisnya hati itu ada dua. Ya. Najisnya hati itu ada dua. Yang pertama as-subuhat. Subhat. Subuhat itu pemikiran-pemikiran yang rancu. Pemahaman-pemahaman yang sesat. Nah, itu subuhat. Ya. Dan ini berbahaya, ini merusak. Ya. Ada yang mengatakan bahwasannya ada nabi setelah Nabi Muhammad, sesat. Ada yang mengatakan bahwasannya sholat itu sudah tidak wajib lagi, sesat. Ada yang mengatakan bahwasannya orang gila bisa menjadi wali, sesat. Ini subhat, ya, pemikiran. Bagaimana dahulu Khawarij itu bisa menjadi Khawarij, firqah yang pertama kali keluar menyempal di dalam agama Islam adalah Khawarij. Di antara ciri besarnya firqah Khawarij ini adalah takfirul muslimin. Yang paling penting adalah takfirul hukam, mengkafirkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jangankan sekarang, ya, sahabat tuh siapa? Utsman bin Affan dikafirkan. Utsman itu siapa? Sahabat. Apa hubungan Utsman dengan Nabi? Menantu. Bukan hanya satu yang dinikahi, tapi dua. Oleh karena mendapatkan julukan Dzun-Nurain, ya, dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Kemudian di antara ciri besar Khawarij selain suka mengkafirkan, menghalalkan darah.
Kalau sudah kafir halal darahnya, sehingga mereka membuat bom-bom bunuh diri. Manhaj salaf berlepas diri dari mereka. Meskipun penampilan sama, akan tapi pemikiran jauh berbeda. Di kepala mereka banyak syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan bagaimana bahayanya syubhat? Ya, subhanallah, membahayakan nyawa kaum muslimin. Mereka melakukan itu mengharapkan pahala dari Allah. Bayangkan, ngebom, membunuh orang, mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Merasa diri mereka benar di atas amalan tersebut. Itu syubhat. Bagaimana orang-orang Syiah? Orang-orang Syiah menghalalkan nikah mut'ah, yang pada hakikatnya itu adalah zina. Lalu kemudian mereka meyakini bahwasannya mut'ah sekali, 2 kali dapat pahala yang berlipat ganda. Agama syubhat. Begitu juga dengan agama syahwat. Oleh karena Syiah pengikutnya banyak para pemuda, karena mereka akan diiming-imingi dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah gampang, Pak. Gampang saja. Sehari cukup, besok ganti lagi, boleh. Nikah kontrak. Tahu untuk nikah kontrak? Jadi sudah, tidak usah tuh perlu mikirkan nafkah, tidak perlu. Yang penting mut'ah, habis selesai, besok ganti lagi, besoknya ganti lagi. Mereka meyakini itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Syubhat. Lihat bagaimana syubhat mereka. Zina dijanjikan pahala. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Enak atau tidak? Enak Ustaz? Tidak enak, dosa itu. Ya, dosa kok enak. Ya. Kalau pengen yang enak ya nikah beneran, ya, sesuai syariat Islam yang disunahkan oleh Rasul SAW. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Menikah adalah di antara sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan golongan. Itu dia bahaya dari syubhat. Ya. Bagaimana? Belum lagi firqah-firqah yang lain yang menyimpang dari ajaran yang hak. Mereka meyakini amalan mereka berpahala. Bagaimana ada orang yang sujud di hadapan kuburan, meyakini amalan mereka adalah taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Meyakini amalan mereka mendapatkan pahala yang besar, akan dikabulkan doa-doa mereka. Syubhat. Ya, bagaimana bahayanya syubhat. Oleh karena kita harus hati-hati, selektif dalam memilih guru. Ya. Karena kalau syubhat sudah masuk kepada kepala kita, susah, Pak. Obatnya tidak ada. Coba nanti antum pulang, berhenti di apotek, tanya penjaganya, ada nggak obat syubhat? Tidak ada. Tidak ada obat merek syubhat, tidak ada. Yang ada obat sakit perut, obat sakit kepala, ya, itu ada. Tapi kalau obat syubhat membersihkan kerancuan-kerancuan kita berpikir, kesesatan-kesesatan kita berpikir, tidak ada. Obatnya apa? Belajar, menuntut ilmu. Oleh karena jangan sembarangan. Sekarang ini kan banyak nonton video-video cuplikan-cuplikan, ya, kena syubhat, ustadznya yang ditelepon, ya, Ustadz, apakah ini benar Ustadz? Ada Ustadz ini mengatakan ini. Ustadznya yang jadi susah. Sudah tahu dia menyimpang dari awal, ngapain didengarkan? Sudah kehabisan pengajian ustadz-ustadz kita kan?
ya, sehingga perlu mendengarkan pengajian orang-orang yang menyimpang. Tidak perlu. Kenapa? Karena setiap yang keluar dari perkataan mereka adalah syubhat yang diolah menjadi kata-kata yang indah. Itu bahaya. Ya, fitnatus syubhat. Yang kedua tidak kalah bahayanya adalah fitnatus syahwat. Betapa orang bisa rela saling membunuh hanya untuk berebut harta warisan. Harta, syubhat, syahwat. Harta, syahwat ini. Syahwat harta. Ada orang saling membunuh karena istrinya direbut oleh orang, syahwat wanita. Ada orang saling sihir menyihir, disantet hanya untuk mendapatkan jabatan sebagai kepala desa, hanya untuk mendapatkan jabatan sebagai Pak RT atau ketua DKM masjid. Ya, sehingga DKM yang calon yang satunya disantet, disihir, sehingga dia tidak bisa ngapa-ngapain, lumpuh, ya, nggak bisa lagi ke masjid. Biar saya yang jadi ketua DKM. Fitnah syahwat jabatan, bahaya. Ya, oleh karenanya kita harus bersihkan hati kita dari dua fitnah yang berbahaya ini. Fitnah muhlikah, fitnah yang membinasakan. Ya. Oleh karena kita harus perhatikan. Oleh karena Syekh Shalih Al-Utsaimin ini meletakkan ini di bagian awal dari kitab beliau, tathhirul ilmi, membersihkan wadah ilmu. Ibaratkan gelas kita ini bersih, ya, gelas kita ini kosong, tapi isinya pasir, kerikil, ya, apalagi, ya, daun-daun, ya, kotor. Baru kita masukkan air putih. Kira-kira airnya akan tetap bersih atau kotor? Kotor. Oleh karena harus dibersihkan dulu kotoran ini. Air ibaratkan ilmu. Sedangkan kotoran-kotoran tadi, ya, debu, pasir, kerikil, daun-daun, itu ibaratkan syubhat dan syahwat. Harus dibersihkan dulu baru bisa diisi. Ilmunya itu murni, bersih. Kalau tidak, bercampur-campur. Ya, hati kita dipenuhi dengan gundah gulana. Kehidupan kita tidak tenang. Perlunya kita membersihkan hati kita dari segala macam penyakit, syubhat dan syahwat. Ya. Nah, itu sajalah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan 6 pilar berikutnya dan secara singkat, ya, karena 6 pilar berikutnya adalah qaul dari Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullah taala. Jadi bisa sangat singkat sekali. Insyaallah pada subuh di masjid apa? Ya, di masjid, ya, pokoknya itulah, lupa saya namanya, ya. Tidak dengar. Ya, insyaallah, ya, kita tutup saja kajian kita malam ini. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mohon maaf atas segala macam kekurangan dan salah ucap, salah kata, kesalahan murni datangnya dari diri kita dan syaitan. Kebenaran hanya milik Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.